Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.12, mari kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Urusan Layanan Akademik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Urusan Layanan Kerjasama dan Magang, Ibu Dr. Indah Hussein Iskom MT. Yang kami hormati Bapak Ibu PIC Magang dari masing-masing program studi, serta teman-teman mahasiswa dari Angkatan 2022 maupun Angkatan 2023 yang telah bergabung pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan sosialisasi pendaftaran magang semester genap tahun ajaran 2025-2026. Acara ini diselenggarakan oleh Unit Layanan Kerjasama dan Magang, Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Baik, perkenalkan saya Fajri Ardiansyah yang akan bertugas sebagai pembawa acara dan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini hingga selesai. Baiklah, hadirin sekalian, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menyesuaikan posisinya, serta menonaktifkan mikrofon agar jalannya lagu berlangsung dengan hikmat. Baik, boleh dibantu Mbak Najwa. Maaf. Ya. Share sound. Terus mana ini ya? Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Boleh menyesuaikan posisi duduknya kembali. Baik, siswa, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh ya mengenai syarat dan ketentuan pelaksanaan magang, mohon maaf, jenis dan skema magang yang berlaku,
agenda kegiatan magang, serta nanti akan ada demonstrasi langsung pendaftaran magang melalui aplikasi Talenton. Tentunya sosialisasi ini bersifat wajib ya, terutama bagi mahasiswa yang akan melakukan magang di semester genap tahun ajaran 2025-2026 nanti. Adapun susunan kegiatan pada pagi hari ini sebagai berikut. Tadi sudah dilakukan ya pembukaan dan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu nanti ada sambutan dari Kepala Urusan Layanan Kerjasama dan Magang. Nanti akan ada sesi dokumentasi, terus pemaparan materi sosialisasi magang, serta demonstrasi pendaftaran magang melalui aplikasi Talenten. Nanti ada sesi tanya jawab, lalu diakhiri di sesi penutup. Baiklah, untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Kepala Urusan Layanan Fakultas Ilmu Terapan Telkom University pada Ibu Dr. Ine Gartina Hussein Eskom MT. Kami persilahkan. Nah, terima kasih Mas Fazli ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa yang kami cintai, kemudian kepada dosen, barangkali ada yang hadir juga di pertemuan ini yang kami hormati. Kemudian kepada staf LKM ya, saya perkenalkan staf LKM adalah Mbak Najwa, kemudian yang baru bergabung adalah Mas Fazri ya. Nanti kalau kalian datang ke ruang LKM ya tentu akan menemui kami ya. Ada saya mungkin, kemudian ada Mbak Najwa dan juga ada Mas Fazri. Baik, kegiatan magang ini ya, adik-adik sekalian, itu adalah tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja mahasiswa kan, melalui pengalaman langsung di dunia kerja. Jadi nanti yang dilatihnya itu adalah hard skill dan soft skill ya. Kemudian nanti mahasiswa di tempat magang itu memecahkan masalah yang ada di tempat magang bersama-sama dengan tim di sana ya. Juga nanti ada mentor lapangan. Nah, kemudian mungkin menerapkan teori selama ini di kuliah seperti apa, kemudian nanti ada teori yang mungkin bisa diterapkan, kemudian beberapa kasus yang dikerjakan di tempat magang itu bisa diangkat sebagai TA ya, khususnya untuk yang magang 2 semester, tapi untuk yang magang 1 semester juga bisa aja ya. Nah, kemudian dikarenakan kita ya sejak Januari 2025 kita juga menggunakan aplikasi Talentern. Dengan demikian, maka proses pendaftaran, pengelolaan data, penilaian magang, input logbook gitu ya, dan termasuk pelaporan nanti di akhir magang itu menggunakan aplikasi ya. Sehingga mahasiswa wajib tahu ya, wajib mengetahui cara penggunaan aplikasi ya. Nanti ada demonya di akhir acara ya. Baik, mungkin itu jadi tujuan dari acara hari ini adalah untuk mensosialisasikan magang itu apa, kemudian bagaimana mendaftar magang dan seterusnya ya. Nah, saya tahu nanti banyak pertanyaan ya, boleh nanti disampaikan di sesi pertanyaan. Nah, untuk yang mau bertanya nanti boleh melalui chat Zoom atau langsung on mic ya, menyampaikan langsung kepada kami. Nanti ada saya dan Mbak Najwa yang membantu menjawab baik di chat Zoom maupun di on mic ya secara langsung ya. Saya harap kita semua bisa menyimak dengan baik, kemudian apa semua pengetahuan hari ini juga bisa diserap dengan baik, bisa dipahami ya, sehingga memperlancar, mempermudah mahasiswa dalam proses pendaftaran magang, juga pelaksanaan magang ya. Ingat bahwa di bulan November, lowongan magang untuk genap itu sudah dibuka ya, adik-adik semua. Jadi rajin-rajin membuka IG LKM untuk melihat ada apa aja. Nanti di IG LKM tuh kelihatan lowongan magang yang sudah dibuka, kemudian kalian langsung menuju ke eh, ini ya, ke talenternya ya, ke aplikasi talenter untuk melakukan proses pendaftaran. Oke ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pembukaan hari ini ya. Selamat menyimak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Ine Gartina Hussein Eskom MT atas sambutannya yang penuh semangat dan motivasi, Bu. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi pemaparan materi, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dimohon kepada seluruh peserta, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa untuk mengaktifkan kameranya ya.
Nanti akan dibantu oleh Mbak Najwa dan Mas Irfan mungkin ya nanti untuk eh, mengambil beberapa foto tangkapan layar di Zoom ya. Silahkan teman-teman semua untuk on cam. Ini tersedia ada 4 slide ya teman-teman. Nah ini baru baru berapa nih? Baru 1 slide yang sudah full open cam nih teman-teman. Ayo biar makin semangat nanti boleh open cam terlebih dahulu teman-teman. Udah pada ganteng dan cantik-cantik semua nih kayaknya ya Bu. Nih, pagi-pagi udah standby untuk sosialisasi gitu. Wih, mantap sekali. Boleh bisa dibantu Mbak Najwa dan Mas Irfan nanti. Kita mulai sekarang saja. Boleh. Kita mulai dari slide 1. Jadi gayanya boleh gaya vokasi kecil ya teman-teman yang biasa kita gaungkan gitu ya selama ini. Eh, tuh Mas Irfan jago banget nih tahu vokasi kecil kayak gimana. Oke, siap. Oke, hitungan dari saya. Siap. Baik, 1, 2, 3. Oke, slide 1 sudah. Oke, kita ke slide 2. Siap. 1, 2, 3. Oke, kita ke slide 3. 1, 2, 3. Dan slide terakhir di slide 4. 1, 2, 3. Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas partisipasinya. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama pemaparan materi sosialisasi mengenai syarat, ketentuan, serta skema pelaksanaan magang yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ina Gartina Hussein, Eskom MT, dan Ibu Najwa Lailatul Hadiyatun Nisa, AMD SIAK. Pada Ibu Ine dan Ibu Najwa, waktu dan layar, kami persilahkan. Baik ya, kita akan mulai. Ya, next. Siapa yang belum tahu lokasi ruang LKM, itu ruang LKM ada di lantai 1. Jadi kalau kalian masuk ya ke lobi ya, sebelah kanan itu ada 2 ruangan, yaitu ruang kemahasiswaan sama ruang LKM ya. Nah, ruang kami itu ditutup sama itu tuh poster-poster ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, ada yang mau konsultasi dan seterusnya, masuk aja ke dalam ya. Tetapi apa sosialisasi hari ini harus disimak dulu ya supaya nanti pas lagi bertanya itu nggak terlalu kosong ya. Jadi bisa menyimak dulu sosialisasi hari ini. Baik, yang disebut dengan program MBKM, dan sekarang namanya bukan program MBKM ya, sejak menterinya ganti ya, Menteri Pendidikannya ganti, itu namanya magang berdampak ya. Nah, tujuan dari MBKM atau magang berdampak itu adalah hak belajar 3 semester di luar program studi ya. Kalau di FIT itu program belajar di luar program studinya itu ada 1 semester untuk yang magang 1 semester dan ada 2 semester untuk magang 2 semester. Nah, ini tujuannya ya untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, dan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Ya. Kemudian magang itu adalah bekerja atau bekerja tanda kutip ya di sebuah perusahaan, lembaga, institusi untuk tujuannya implementasi pengetahuan dan keterampilan untuk membantu menyelesaikan masalah di perusahaan secara konkret hingga dihasilkan produk, desain, dan hasil dari analisis masalah. Nah, pelaksanaannya ada 2 macam ya, anak-anak atau adik-adik semua. Pertama ada yang 1 semester, kita biasa menyebutnya masa sem ya, magang 1 semester, jadi masa sem.
Nah, masa SEM ini durasinya 4 sampai 6 bulan. Nah, berikutnya ada yang madusem. Madusem itu magang 2 semester. Jadi dipendekkan menjadi madusem, durasinya 9 sampai 12 bulan. Jadi kalau yang 4 bulan aja boleh nggak? Boleh, itu diklaim sebagai masa sem. Tapi kalau kurang dari 4 bulan nggak bisa. Dihitungnya dari kapan? Dihitungnya dari mulai magang. Jadi pas diterima, itu nanti ada pengumuman atau penetapan tanggal ya, baik oleh mitra ataupun oleh LKM itu dari kapan sampai kapan. Jadi ada minimalnya sama maksimalnya. Kemudian untuk yang madusem juga demikian ya, 9 sampai 12 bulan. Kok nggak dipolin 12 bulan? Karena tidak semua mitra butuh 12 bulan. Contohnya Telkom regional itu hanya butuh 9 bulan aja ya. Kemudian kenapa nggak ada yang nggak pol sampai 12 bulan? Karena biasanya di bulan ke-11 tuh mahasiswa sudah mulai menyiapkan TA ya, sidang dan seterusnya, sehingga diharapkan magangnya selesai di sebelum itu ya, sebelum proses pelaksanaan TA gitu ya. Next. Nah, keuntungan magang ya untuk mahasiswa atau untuk fakultas berbasis vokasi D3 dan D4 itu kita industry connected skill. Jadi skillnya itu nanti kalau kalian sudah selesai magang nih ya, itu skillnya tuh sesuai dengan kebutuhan industri atau setidaknya sesuai dengan industri tempat kamu bekerja ya, atau tempat kamu magang. Kemudian berikutnya real industry cases, studi kasus ya, yang biasa dijelaskan di kelas ya, kalau dosen lagi ngejelasin. Itu kan kasus-kasus yang kita bikin atau kita menceritakan kasus orang lain ya. Jadi kamu menggambar apa, membayangkan oh di tempat lain gitu ya. Jadi dosennya cerita, dulu saya begini, dulu saya begitu. Jadi kamu membayangkan orang lain mengalami atau menjalankan sebuah magang, studi kasusnya dialami oleh orang lain ya. Sedangkan untuk magang yang akan kalian laksanakan di genap, itu berarti kasusnya dialami sendiri gitu ya. Datang ke tempat magang, ada kasus, suruh bersama dengan mentornya untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi kasusnya dialami sendiri gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya pengalaman berharga gitu ya. Nah, pada saat kita menerima kasus, diseharuskan membuat solusi ya, tapi bareng-bareng dengan tim gitu ya. Itu kan soft skill dan hard skill diasah ya. Soft skill itu ya tadi ada disiplin, komunikasi, kemampuan kerjasama dalam tim, itu tuh terasah gitu ya. Kemudian nanti yang hard skill yaitu kemampuan ini ya, kemampuan ngodingnya, kemampuan analisisnya, itu nanti juga jadi tambah baik ya karena langsung menyelesaikan kasus yang nyata ya. Nah, berikutnya adalah graduate admission. Graduate admission itu artinya meningkatkan akseptansi. Jadi, dari hasil magang kita ya anak-anak, baik yang 1 semester atau 2 semester, itu langsung diserap industrinya itu bisa cepat ya. Jadi, di tahun 2022-2023 itu serapan magang dari Madusem ya, itu 10%-an ya dari peserta. Misalkan peserta Madusem dulu 2022-2023 ada 270 orang misalnya ya gitu ya, antara 245 sampai sekian saya agak lupa. Nah itu 10%-nya diserap oleh industri hasil magang. Jadi dari magang langsung ditawari kerja ya. Sebagai apa ya? Freelance lah ya. Sebagai tenaga harian atau freelance ya. Kenapa kayak gitu? Karena perusahaan sekarang itu cenderung merekrut SDM yang dia sudah tahu ya sehari-harinya. Ya itu dari magang tadi ya. Dibandingkan misalnya merekrut dibuka rekrutasi gitu ya. Kemudian banyak yang mendaftar, tapi pas banyak yang mendaftar, ujung-ujungnya yang dipanggil wawancara itu adalah orang-orang yang dikenal, ya, dikenal oleh perusahaan gitu ya. Jadi beberapa mitra yang sudah datang ke kami yang kerjasama dengan magang itu memang tujuannya seperti itu, ya. Nah, di bulan November, anak-anak tahu nggak? Itu ada bootcamp yang akan diadakan oleh CTI, kuotanya 100 orang, ya. CTI itu perusahaan magang yang grade-nya E. Jadi grade E itu dia paling susah ya kalau di kita itu karena proses seleksinya itu dia paling panjang sendiri dan paling lama. Nah, untuk menangani itu akhirnya kami bikin bootcamp selama 1 bulan dari Desember ke Januari. Kemudian nanti mahasiswa magangnya itu diambil dari yang bootcamp itu. Bayangkan, proses seleksi magang itu ada bootcamp dulu dari CTI.
Terus nanti ya mereka butuh 14 orang kan. Nah, nanti nyomotnya dari situ tuh. Kan kelihatan hasil bootcamp mana yang disiplin, mana yang progresnya, mana yang perform gitu kan ya. Nah, terus dari situ setelah magang 1 semester, ini menurut CTI ya, setelah selesai nanti mereka akan rekrutasi. Cuman jumlah rekrutasinya saya kurang tahu. Kalau jumlah peserta magang yang dibutuhkan 14, jumlah yang akan direkrut saya kurang tahu berapa. Nah, ada beberapa perusahaan magang yang dia memberikan fasilitas yang baik ya. Contoh misalkan memberikan honor, memberikan laptop, ada asuransi kesehatan dan seterusnya gitu ya. Ada perusahaan yang biasa aja, memang tidak diwajibkan ya setiap perusahaan memberikan fasilitas. Namun kalau kamu bisa lolos di tempat magang yang perusahaannya memberikan fasilitas yang oke, kenapa enggak? Nah, CTI adalah termasuk salah satunya. Jadi honornya itu per bulan sekian, kemudian dapat BPJS dan dipinjamkan laptop gitu ya. Nah, kira-kira sekian itu 3,5 ya. Nah, 35 cash per bulan, 3.500.000 per bulan. Kemudian didaftarkan BPJS ya. Kemudian di apa mendapat fasilitas laptop ya. Itu kan termasuk yang top ya. Berarti tempat magang yang lain nggak kayak gitu? Oh, nggak kayak gitu. Kamu harus punya laptop sendiri gitu ya. Terus ongkos-ongkos sendiri. Kira-kira gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pembukaan bootcamp, nanti kuotanya 100 orang ya memang harus mendaftar. Ya silahkan ya yang berminat untuk mengikuti bootcamp tersebut ya. Cuman memang sih kuotanya kan 100 ya peserta bootcamp. Tapi yang dicomot nanti cuma 14 ya. Karena kebutuhan magangnya 14 orang. Nah itulah seperti itu ya. Jadi nanti yang berarti yang nggak lolos gimana? Yang nggak lolos ya tetap dapat ilmu dong, ya kan? Kemudian nanti bisa apa mendaftar di tempat lainnya, ya. Berikutnya. Nah, syarat magang itu terdaftar sebagai mahasiswa aktif tentunya ya. Kemudian mendapat persetujuan dosen wali dan Kaprodina agar diketahui bahwa setiap kamu mendaftar magang itu harus ada approval 2 kali ya, yaitu pertama dosen wali, kedua Kaprodi atau koordinator magang salah satu ya. Nah, kemudian mahasiswa tersebut harus telah registrasi mata kuliah magang dan seminar magang ya tentunya. Nah, khusus untuk magang 2 semester ini ada tambahan nih selain syarat yang di atas, yang di bawahnya ada lagi yaitu TAK-nya harus lebih dari 35 poin, IPRT-nya lebih dari 450 atau sudah 3 kali dibuktikan dengan surat pemakluman atau IPRT ya. Nah, TAK 35 poin dan IPRT itu semua yang lakukan approval dosen wali ya. Jadi nanti kalau misalkan oh kamu eh IP artinya belum 450 nih, tapi sudah 3 kali dibuktikan dengan surat pemakluman, ya itu ngobrol aja sama dosen walinya ya, supaya supaya dosen walinya nanti approve atau tidak. Jadi pengecekannya bukan di LKM ya untuk yang ini, itu nanti di dosen wali dan di prodinya. Kemudian mahasiswa yang magang 2 semester itu harusnya tidak mengulang mata kuliah ya. Kemudian dimulai dari ganjil ke genap. Jadi tidak ada tuh magang 2 semester yang mulainya dari genap berakhir di ganjil, tidak ada ya. Jadi mulainya selalu dari genap, berakhir mulainya di ganjil, berakhir di genap ya. Nah, kemudian untuk yang perorangan nih, magang itu ada yang perorangan ya. Biasanya sih magang mandiri ya. Magang mandiri itu magang yang dia mendaftar ke talenteren, perusahaannya tidak didaftarkan di Fakultas Ilmu Terapan, tapi dia cari sendiri. Itu biasanya magangnya perorangan ya, atau menjadi anggota tim atau grup di tempat magang ya. Biasanya dituntut kemandirian, kemudian skala pekerjaannya kecil ke menengah. Tapi kalau ada nggak yang magang per tim? Kebanyakan magangnya jadi per tim ya kalau sekarang. Jadi masuk ke tempat magang, tapi masuk ke tim ya, tim di tempat magang itu. Jadi biasanya menjadi anggota tim di dalam satu tim yang besar ya, ada mentor dan seterusnya. Dan pekerjaannya nanti jadi lebih solid ya, dan skala pekerjaannya menengah ke besar ya. Meskipun kamu hanya mengambil satu bagian kecil ya dalam satu tim, tapi pekerjaan satu tim itu menengah ke besar. Next. Nah, ini ada jenis-jenis magang, ada magang fakultas, ada magang mandiri, magang estafet, magang kerja, dan magang berdampak. Nah, yang magang fakultas, itu lowongan magangnya disediakan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan FIT. Jadi, eh, dengan kata lain adalah perusahaan-perusahaan yang lowongan magangnya ada di talenteren ya. Kalau menemukan lowongan magang di talenteren, berarti
itu adalah magang fakultas. Nah, kalau mendaftar magang tapi lowongannya tidak ada di Talenteren, boleh nggak? Boleh. Namanya magang mandiri. Jadi mahasiswa mencari sendiri perusahaannya, kemudian mendaftar nggak ke Talenteren? Mendaftar. Tapi ini menunya namanya magang lainnya. Di magang lainnya itu baru ada pilihan yaitu magang mandiri. Ya. Nah, kemudian magang estafet, mana magang estafet itu ya sama ya. Jadi magang tapi di tempat startup ya dengan arahan dan bimbingan. Nah, sekarang itu magang estafet ada di RA Collab. Collab itu di lantai 4 ya, dipimpin oleh Pak Robi. Jadi anak-anak yang magang startup atau magang estafet lah ya. Magang estafet itu biasanya di atas ya, di lantai 4. Nah, kemudian ada yang disebut dengan magang kerja. Magang kerja itu artinya gini ya, mahasiswa itu sudah sudah bekerja, diterima kerja di perusahaan, kemudian ditunjukkan dengan gaji ya atau honor atau transfer ya, bukti transfer, atau juga bisa dari SK ya, SK pengangkatan sebagai karyawan tidak tetap misalnya ya. Di situ kan suka suka dicantumin tuh honor atau gaji per bulannya berapa. Nah, minimalnya itu honor atau gaji per bulannya minimal adalah 1 kali UMR di di kota tempat dia bekerja ya. Karena UMR tiap kota kan beda-beda ya. Nah, berikutnya magang berdampak lainnya. Magang berdampak lainnya itu yang disediakan oleh Kemendikbud. Jadi, Kemendikbud itu di websitenya dia selalu membuka lowongan-lowongan magang berdampak ya. Kalau dulu namanya MSIB, kalau sekarang magang berdampak. Ada magang bersertifikat, kalau studi independen sekarang udah nggak ada ya, gitu ya. Terus ada lagi nggak magang berdampak lainnya? Ada. Jadi magang yang dikelola oleh BPA. BPA itu pusat akademiknya Teliu ya, suka membuka lowongan magang gitu ya di unit-unit yang ada di Teliu. Contoh, kamu atau saya atau siapapun ya ingin magang di unit putih gitu ya, atau ada yang ingin magang di unit mana gitu ya, yang ada di Teliu. Nah, itu lowongannya dibuka oleh BPA ya. Nah, itu termasuk di dalam magang berdampak lainnya ya. Ya ini. Sama ini ya. Nah, untuk yang magang 1 semester sama 2 semester bedanya apa? Pertama dari durasi ya. Durasi aja udah beda. Yang Masasem 4 sampai 6 bulan, yang Madusem 9 sampai 12 bulan. Ruang lingkupnya kalau yang Masasem kecil ke menengah, kalau yang Madusem itu dari kecil menengah atau menengah ke besar ya. Kemudian perusahaannya kalau yang Masasem itu boleh dari FIT ya, artinya lowongannya ada di Talenteren. Ada juga yang magang mandiri. Nah, magang mandiri itu durasinya 1 semester ya. Nah, sedangkan yang Madusem atau magang 2 semester itu perusahaannya yang sudah bekerja dengan FIT. Artinya lowongannya ada di Talenteren ya. Lowongan yang ada di Talenteren itu adalah peluang untuk mengikuti magang 2 semester. Nah, kalau yang untuk genap 2025-2026 itu Masasem atau Madusem? Itu Masasem. Karena kan digenap aja. Kalau Madusem kan seperti yang saya sampaikan harus dimulai di ganjil, berakhir di genap kan. Nah, kalau mulainya genap, berakhir di genap ya berarti Masasem ya. Nah, kemudian pelaksanaannya, nih itu udah selesai. Kemudian penilaian, nah, untuk penilaian hanya 1 kali ya di akhir periode magang, sedangkan kalau yang masa sem jadinya 2 kali penilaian ya. Di 1 semester pertama ada nilai, di 1 semester berikutnya, di semester kedua itu nilai lagi ya. Jadi ada 2 kali nilai. Nah, konversi mata kuliahnya kalau yang masa sem itu hanya 8 plus 4 jadi total 12 ya. Sedangkan konversi yang Madusem itu di semua mata kuliah di semester 5 dan 6. Di semester 5 aja contohnya ya ada misalkan 20 SKS, di semester 6 ada 18. Berarti total ada berapa tuh ya yang dikonversi dari Madusem. Oke, sekarang periode magang. Periode magang itu kalau yang di semester ganjil umumnya ya, kalau yang kita ya, kalau di Fakultas Ilmu Terapan itu ada S1 Terapan TRM, D3 Perhotelan, D3 Sistem Informasi, D3 Sistem Informasi Akuntansi, D3 RPLA, D3 TK, D3 TT, dan D3 Manajemen Pemasaran ya. Itu kalau yang di FIT. Kalau yang di Genap
Itu kira-kira sama ya dengan yang ganjil, cuman dikurangi D3 perhotelan. Jadi D3 perhotelan semua berangkatnya di ganjil semua. Nah, selain D3 perhotelan, itu mengambil magang boleh diganjil, boleh digenap. Ya, kayak mungkin dilanjut oleh Mbak Najwa. Silakan Mbak Najwa. Ya, terima kasih Bu Ina untuk penyampaiannya. Sebelumnya rekan-rekan perkenalkan lagi saya Najwa ya selaku staf dari Unit Layanan Kerja Sama dan Magang. Di sini saya izin untuk menyampaikan ya terkait agenda magang di periode genap 2025-2026. Nah, mungkin untuk teman-teman yang hadir di sini sebelumnya sudah pernah mengikuti sosialisasi ya untuk pendaftaran magang ganjil 2025-2026. Nah, saya mohon sekali ya untuk rekan-rekan yang hadir di sini agar memperhatikan timeline yang sudah dibuat oleh LKM karena sebelumnya itu banyak yang memang masih sering bertanya, Kak masih bisa mendaftar magang nggak? Sedangkan untuk pendaftaran magang itu sudah ditutup. Jadi perlu diperhatikan tanggal yang ada di agenda magang yang sudah dibuat sama LKM. Nah, untuk pendaftaran magangnya itu kita set untuk yang periode genap 2025-2026 itu dari 3 November 2025 hingga 20 Februari 2026. Jadi untuk masa pendaftaran masih bisa dilakukan hingga 20 Februari 2026. Nah, untuk konfirmasi penerimaan magangnya, kalau misalkan rekan-rekan sudah mendaftar magang, kan perlu ya dikonfirmasi penerimaan magangnya dari perusahaan yang rekan-rekan daftar gitu untuk magang. Nah, itu maksimalnya di 27 Februari 2026. Nah, apabila nih kalau semisalkan ada mahasiswa yang sudah mendaftar magang, nah, diterimanya itu sebelum periode pelaksanaan magang, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Juli 2026. Nah, maka kalau semisalkan mendapatkan konfirmasi penerimaan dari perusahaan sebelum bulan Januari, maka pelaksanaan magangnya bisa di bulan Januari hingga Juli atau minimal 4 bulan sampai 6 bulan. Nah, kalau semisalkan nanti ada yang mendaftar magang di Februari, baru konfirmasi penerimaan magangnya di Februari, berarti maksimal pelaksanaan magangnya bisa dimulai di bulan Maret hingga bulan Juli, karena terhitung dari bulan Maret hingga bulan Juli itu sudah mencapai batas minimal pelaksanaan magang satu semester yaitu 4 bulan. Nah, lalu ada juga batas pengumpulan berkas akhir magang dan pemberian nilai dari pembimbing akademik. Itu maksimalnya di tanggal 20 Agustus 2026. Tapi tidak menutup kemungkinan ya rekan-rekan apabila ada perubahan dari agenda ini. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh LKM. Nah, tapi rekan-rekan sebelum diberikan nilai oleh pembimbing akademik, ada batas nilai masuk dari pembimbing lapangan terlebih dahulu yaitu di tanggal 14 Agustus 2026. Jadi sebelum pembimbing akademik memberikan nilai, nilai dari pembimbing lapangan harus sudah masuk terlebih dahulu gitu. Nah, untuk agenda lebih lengkapnya, mangga bisa di-scan aja untuk QR code-nya atau bisa diakses link yang ada di layar ya. Nah, ini merupakan contoh ya untuk lowongan magang fakultas yang memang lowongannya itu diinputkan secara langsung oleh perusahaan yang sudah bermitra dengan Fakultas Ilmu Terapan di aplikasi Talentern dan juga ditandai dengan dibuatkan poster oleh LKM dan dipublish di Instagram LKM yaitu magang.fit. Nah, selanjutnya ada tahap pelaksanaan magang. Nah, jangan lupa ya rekan-rekan kalau semisalkan mau melaksanakan magang untuk mengambil mata kuliah magang dan seminar magang di semester saat rekan-rekan mau melaksanakan magang. Dan jangan lupa juga untuk nanti laporan magangnya dikumpulkan di semester genap 2025-2026. Lalu untuk alur magang secara umum, ini ada pendaftaran magang, penerimaan magang, pelaksanaan magang, lalu nanti rekan-rekan juga perlu untuk mempresentasikan terkait magangnya
kepada pembimbing akademik dan juga diberikan nilai oleh pembimbing akademik. Karena biasanya dosen pembimbing akademik itu mau memberikan nilai apabila mahasiswanya aktif untuk bimbingan. Kalau misalkan tidak bimbingan, biasanya dipertanyakan sama dosen pembimbing akademiknya. Anaknya juga nggak pernah nih apa namanya menghubungi saya gitu. Gimana saya memberikan nilai gitu ya. Nah, jadi dipastikan bimbingan dan juga presentasi ke pembimbing akademik. Lalu yang terakhir ada pengumpulan berkas akhir magang sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk alur pendaftaran magang ini nanti akan didemonstrasikan saja ya oleh Mas Irfan, mangga nanti saat sesi demonstrasi. Nah, lalu selanjutnya ada pelaksanaan magang. Nah, ada beberapa poin yang memang perlu diperhatikan ya oleh rekan-rekan. Ini ada beberapa poin yang memang saat pelaksanaan magang dan juga ada pra pelaksanaan magang. Nah, yang pertama ini ada izin orang tua. Bila rekan-rekan mau melaksanakan magang atau melaksanakan magang di luar kota tempat tinggal. Lalu yang kedua ada mantapkan hati dan pertimbangkan jarak serta kondisi lokasi magang dengan bijak. Karena ada beberapa kasus mahasiswa yang sudah diterima magang di tempat magangnya, lalu merasa jaraknya itu terlalu jauh gitu ya. Sedangkan dari kami juga sudah menginformasikan kalau semisalkan memang apa namanya jaraknya tidak sesuai dengan keinginan mahasiswa, maka bisa dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menerima penawaran magang dari perusahaan gitu. Yang ketiga, ada melakukan proses bimbingan dengan dosen pembimbing akademik selama pelaksanaan magang. Yang tadi sudah saya katakan juga ya sebelumnya. Lalu yang keempat, ada berperilaku baik dan profesional dalam melaksanakan magangnya. Lalu memberikan performansi yang terbaik untuk perusahaan. Lalu apabila ada insiden selama pelaksanaan magang, maka rekan-rekan bisa menggunakan fasilitas Telkomedika yang diberikan oleh Universitas Telkom dan bisa mengunjungi klinik Telkomedika terdekat. Dan yang paling penting, jangan banyak izin ya, jangan banyak izin. Misalkan ada agenda nih yang tidak terlalu urgent, nah tidak usah izin gitu kalau misalkan tidak terlalu urgent. Tapi kalau misalkan sudah urgent, bisa diberikan alasan konkretnya gitu ke perusahaan. Selanjutnya, selama pelaksanaan magang juga ada beberapa hal yang perlu dikerjakan oleh mahasiswa. Yang pertama ada mengerjakan laporan magang. Nah, untuk laporan magang ini sudah disediakan template-nya oleh LKM. Dan nanti akan ada link yang berisi template-template berkas magang ya, yang perlu rekan-rekan kerjakan gitu. Nah, lalu di sini ada catatan juga ya. Untuk laporan akhir magang, untuk yang melaksanakan magang 2 semester dan juga 1 semester yang diangkat menjadi tugas akhir, dapat menggunakan template buku TA yang disediakan oleh layanan akademik Fakultas Ilmu Terapan. Nah, kalau untuk yang magang 2 semester udah pasti ya menggunakan buku TA yang disediakan oleh LAA. Tapi kalau untuk yang 1 semester ini tergantung ya, tergantung rekan-rekan mau mengambil magangnya ini sebagai TA atau tidak. Itu bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing akademik gitu. Nah, yang kedua, rekan-rekan juga bisa mengisi logbook di aplikasi Talentern. Nah, nanti juga akan didemonstrasikannya oleh Mas Irfan. Jadi untuk logbook ini rekan-rekan mencatat apa saja sih yang dikerjakan selama magang. Nah, nanti itu akan ada set logbooknya itu per minggu, tapi yang harus diisi itu per hari. Nah, untuk minimal pengisian logbook, mahasiswa yang melaksanakan magang 1 semester itu 4 minggu ya. Namun untuk yang magang 2 semester minimal 9 minggu. Lalu saat nanti rekan-rekan mengisi logbook harus diajukan logbooknya. Nanti yang apa namanya mengapprove logbooknya itu adalah pembimbing lapangan dari perusahaan. Jadi sebisa mungkin rekan-rekan harus komunikatif ke pembimbing lapangannya karena kan
mungkin pembimbing lapangan ada kesibukan lain. Jadi rekan-rekan yang harus mengingatkan pembimbing lapangannya untuk mengajukan logbooknya. Tapi kalau semisalkan nih sudah diajukan terus tiba-tiba ada hal yang memang tidak sesuai gitu. Terus terlanjur nih di-approve sama pembimbing lapangan. Nah, itu tidak bisa diubah. Jadi kalau misalkan mau diubah sebelum di-approve ya sama pembimbing lapangan. Jadi minta pembimbing lapangannya untuk menolak pengajuan logbook yang memang mau dibetulkan gitu. Dan yang terakhir ada membuat dokumen implementasi kegiatan atau IA. Nanti template-nya juga ada ya disediakan oleh LKM. Nanti rekan-rekan bisa melengkapi bagian-bagian yang memang diberikan tanda kuning oleh LKM di template-nya. Lalu rekan-rekan bisa menambahkan logo perusahaan di bagian kiri atas, lalu jangan lupa untuk ditandatangani oleh perusahaan. Boleh digital, boleh basah. Dan yang terakhir ada dibubuhkan cap perusahaan apabila ada. Nah, ini untuk berkas magangnya ya. Jadi untuk berkas magangnya bisa diakses pada link yang ada di layar atau bisa di-scan aja ya QR code-nya. Nah, untuk berkas wajibnya itu ada laporan akhir magang dan juga dokumen implementasi kegiatan atau IA. Nah, apabila nanti ada mahasiswa yang melaksanakan magang nih di satu perusahaan, ini cukup untuk membuat satu dokumen implementasi kegiatan aja. Tapi nanti untuk template-nya itu dalam format yang kelompok. Itu juga disediakan oleh LKM. Di sini ada catatan juga ya rekan-rekan bagi mahasiswa yang mengikuti magang fakultas 1 semester di external TELU dan juga mahasiswa yang melaksanakan magang fakultas 2 semester di internal dan juga eksternal TELU. Dokumen IA-nya nanti akan dibuatkan oleh LKM dan tidak perlu mengumpulkan IA tersebut ke Talentern. Nah, untuk bagi mahasiswa yang mengikuti magang fakultas 1 semester di internal TELU dapat melampirkan sertifikat telah menyelesaikan magang dari tempat magangnya. Lalu ada juga berkas khusus nih untuk mahasiswa yang melaksanakan magang startup dan magang kerja. Kalau magang startup ditambah lampiran surat selesai magang dengan rekomendasi nilai dari pembina startupnya. Namun untuk yang magang kerja bisa melampirkan slip gaji selama 3 bulan. Nanti dilampirkannya di laporan akhir magangnya atau di buku TA-nya. Tapi khusus yang buku TA untuk lampiran ini saat dikumpulkan ke aplikasi Talenten aja ya. Kalau misalkan nanti dikumpulkan ke LA, tidak usah ditambah slip gaji ini gitu. Slip gaji ataupun surat selesai magang dengan rekomendasi nilai dari pembina startup. Jadi ini khusus untuk dikumpulkan ke LKM aja. Nah, ini nanti nama filenya bisa mengikuti format yang sudah disediakan, yaitu nim_nama_berkas. Contohnya, NIM-nya 670321110 underscore namanya siapa, terus underscore berkasnya laporan akhir magang, ataupun dokumen implementasi kegiatan. Gitu. Nah ini, oh ya khusus mahasiswa yang melaksanakan magang fakultas 2 semester kan menggunakan template buku TA. Nanti cover laporan magangnya bisa diubah menjadi cover laporan magang yang sesuai lah, yang sesuai seperti ini. Kalau untuk yang TA tuh covernya di sini dokumen ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan mata kuliah tugas akhir. Tapi kalau misalkan nanti dikumpulkan ke LKM, diubah menjadi mata kuliah magang. Begitupun untuk mahasiswa yang melaksanakan magang 1 semester namun diangkat pelaksanaan magangnya menjadi TA, cover laporan magangnya juga diubah ya menjadi mata kuliah magang karena kan menggunakan template dari LAA gitu. Selanjutnya, rekan-rekan perlu melakukan presentasi dan juga mendapatkan penilaian magang dari pembimbing akademik dan juga pembimbing lapangan. Tadi kan sudah disampaikan juga ya, presentasi minimal 1 minggu sebelum magang berakhir. Terus nanti kalau untuk informasi terkait pembimbing akademiknya siapa, bisa dilihat di Talentern juga. Nanti juga akan ada SK pembimbing akademik yang akan kami buatkan. Lalu jangan lupa rekan-rekan yang aktif untuk menghubungi dosen pembimbingnya. Jangan sampai menunggu pembimbing akademiknya nih yang menghubungi rekan-rekan gitu. Dan yang terakhir mempersiapkan materi presentasinya dengan baik. Nah, untuk penilaian dari pembimbing lapangan dan pembimbing akademik,
nanti bisa melalui aplikasi Talentern. Untuk nilai mata kuliah seminar magang, itu nanti penilaiannya diambil 100% dari nilai dosen pembimbing akademik ya rekan-rekan sebesar 4 SKS. Lalu untuk yang mata kuliah magangnya diambil dari nilai pembimbing akademik sebanyak 40% dan juga pembimbing lapangan 60%. Untuk SKS-nya 8 SKS. Nah, untuk pengumpulan berkas akhir magangnya, nanti akan ada pemeriksaan berkas terlebih dahulu ya di Talentern. Nah, untuk laporan magangnya itu nanti diperiksa oleh pembimbing akademik masing-masing. Namun untuk dokumen IA-nya akan diperiksa oleh unit LKM. Untuk media pengumpulan melalui aplikasi Talentern nanti juga akan didemonstrasikan ya sama Mas Irfan untuk pengumpulannya. Lalu untuk pengumpulan berkas akhir magang bagi magang 1 semester tadi juga sudah disinggung oleh Bu Ine ya. Untuk yang magang 1 semester, semua berkas akhir magangnya dikumpulkan di semester tersebut gitu. Jadi misalkan rekan-rekan sekarang mau melaksanakan magangnya di periode genap 2025-2026. Nah, semua jenis magang yang 1 semester lah intinya, magang mandiri, magang kerja, magang berdampak, yang durasinya 1 semester, itu mengumpulkan berkas akhir magangnya di periode genap 2025-2026. Nah, untuk yang magang 2 semester, di periode ganjilnya, ini untuk mahasiswa yang melaksanakan magang fakultas 2 semester ya. Di periode ganjilnya, itu hanya diberikan nilai pembimbing lapangan dan nilai pembimbing akademik. Namun untuk semua berkas akhir magangnya, dikumpulkan di semester genap, yaitu di periode genap 2025-2026. Begitu. Namun untuk yang TRM ya, TRM dan juga perhotelan biasanya itu ada ekstensi ya. Misalkan di periode ganjilnya melaksanakan magang 1 semester, lalu mau ekstensi magang di periode genap juga. Kalau untuk ini tetap ya di periode tersebut mengumpulkan laporan aja agar tidak terlewat gitu. Jadi nanti di periode genapnya tinggal melengkapi aja untuk yang magang di periode genapnya gitu. Lalu untuk ketentuan nilai dan sanksi, nilai magang nanti bisa diinputkan ya ke aplikasi Talentern. Nanti dari LKM akan menginputkan nilai-nilai yang ada di Talentern ke IGADIS atau Igrasias ya secara periodik sebelum masa yudisium. Nanti kan yudisium tuh ada beberapa periode ya. Jadi nanti LKM akan bantu untuk rekan-rekan yang mau yudisiumnya cepat gitu ya. Sesuai dengan tanggal yang ditentukan juga oleh LAA, nanti LKM bantu untuk inputkan di masa yudisium tercepat gitu ya. Lalu nanti apabila LKM sudah menginputkan ke IGADIS, maka LAA yang nanti akan menginputkan juga ke Igrasias gitu kalau tidak salah ya. Nanti ada batas waktu terakhir yang ditentukan oleh LAA. Nanti kalau semisalkan terlewat, maka mahasiswa dapat mengulang mata kuliah magang gitu ya. Jadi jangan sampai terlambat untuk diberikan nilai dan mengumpulkan berkas akhir magang ke Talentern sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Lalu ada pun sanksi magang ya. Kalau misalkan rekan-rekan ada melakukan kecurangan, misalkan ada apa namanya mengcopy laporan magang rekan apa namanya yang satu tempat magang misalkan atau rekan-rekan memasukkan tanda tangan dan lain sebagainya. Nanti sanksi akademiknya mungkin rekan-rekan bisa diminta untuk mengulang mata kuliah magang atau misalkan nilainya langsung E gitu. Jadi jangan sampai rekan-rekan melakukan kecurangan. Lalu ada sanksi magang yang lainnya. Apabila terlambat turn in di luar batas akhir, nilainya akan dikurangi sebanyak 20 poin dari nilai eh, pembimbing akademik. Nah, kalau semisalkan terlambat atau turn in melewati semester gitu ya, wajib mengulang mata kuliah magang. Nah, mungkin sekian dari saya. Eh, saya kembalikan mungkin ya ke Mas Fajri. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Ibu Ine dan Ibu Najwa atas penjelasan yang sangat informatif. Berikutnya, kita akan menyaksikan demonstrasi aplikasi Talentern yang akan dijelaskan serta dipandu oleh Mas Irfan. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh dari sekarang sudah bisa mengechat ya di kolom Zoom. Nanti akan kita jawab di sesi tanya jawab nanti gitu ya. Gitu. Nanti pas sesi tanya jawab juga akan dijelaskan bahwa nanti bisa menggunakan raise hand ya teman-teman ya. Seperti itu. Baik, tak berlama-lama lagi, kita langsung ke demonstrasi aplikasi Talenten yang akan dipandu oleh Mas Irfan. Kepada Mas Irfan, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fajri. Baik, saya di sini akan memandu teman-teman untuk cara mendaftar magang di website Talentan. Nah, sebelumnya saya akan membagikan link untuk website Talentennya dan juga user manual untuk website Talentennya di kolom chat. Teman-teman bisa memeriksanya sebentar. Baik teman-teman sudah bisa ngecek itu di room chatnya masing-masing. Itu sudah ada link untuk website Talenten dan juga buku panduan untuk website Talenten. Guys. Oke teman-teman, setelah teman-teman klik link website Talenten, maka akan diarahkan ke halaman utama dari website Talenten. Nah, di sini teman-teman akan bisa melihat beberapa mitra yang sudah terdaftar di Talenten. Nah, ini mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan FIT. Nah, untuk itu selanjutnya teman-teman bisa klik masuk di pojok kanan atas. Nah, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman login. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki akun, nah itu bisa create akun di bawah sini. Langsung klik saja di sini. Nah, di sini teman-teman bakal diarahin untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa memilih role-nya, yaitu sebagai mahasiswa. Nah, setelah teman-teman pilih mahasiswa, maka akan diminta NIM teman-teman. Silakan untuk menginputkan NIM-nya masing-masing. Nah, setelah inputkan NIM, nah teman-teman bisa langsung klik buat akun. Nah, di sini setelah teman-teman klik buat akun, nah maka akan tampil halaman seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung cek email studentnya di Outlook. Nah, di sana teman-teman akan bakal dimintai bakal dimintai verifikasi. Nah, di link verifikasi itu teman-teman bakal ngeset password untuk akun eh, ap- di untuk akun aplikasi Talenten teman-teman. Tuh. Nah, saat teman-teman ngeset passwordnya, dan teman-teman bisa klik kembali dan akan diarahkan ke halaman utama lagi dan teman-teman bisa klik masuk lagi dan teman-teman bisa login menggunakan email student beserta password yang sudah di-set tadi. Oke, setelah teman-teman isi email dan password, teman-teman bisa klik login. Eh, dah, kok nggak bisa deh?
Yang email itu, Najwa. Oke, teman-teman, ada sedikit kesalahan tadi. Nah, di sini teman-teman setelah login itu bakal diarahin ke halaman pertama dari isi website Talenter ini. Nah, untuk lowongan magang ini ada di menu lowongan magang, teman-teman bisa ngeklik menu tersebut. Nah, di sini teman-teman bakal diarahin ke beberapa mitra yang sudah terdaftar di aplikasi Talenter. Nah, di sini teman-teman bisa memilih memilih magang sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Nah, di sini terdapat ada dua cara untuk melamar magang. Yang pertama yaitu teman-teman bisa melamar dengan mitra yang sudah bekerja sama dengan FIT, dan yang kedua yaitu teman-teman bisa melamar atau mengajukan magang secara mandiri. Itu. Yang pertama itu saya bakal pandu untuk teman-teman yang ingin melamar di mitra yang sudah bekerja sama dengan FIT. Di sini misal saya ingin eh, magang di bagian UI UX. Teman-teman bisa cari langsung di sini. Nah, di sini bakal ada beberapa perusahaan yang sudah terdaftar di Talentang. Oke, saya pilih salah satunya, maka di sini akan muncul detail dari si mitranya dan detail dari magangnya gitu. Nah, setelah teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa informasi. Nah, di situ teman-teman bisa baca sendiri dan disesuaikan dengan prodinya masing-masing. Setelah teman-teman membaca, langsung klik lamar untuk magang yang ini. Nah, di sini teman-teman bakal diarahkan ke halaman detail informasi data diri teman-teman. Nah, saya saya perlu ingatkan untuk sebelum teman-teman melamar magang itu untuk melengkapi profilnya minimal 85% agar teman-teman bisa mendaftar atau melamar magang gitu. Kalau profil teman-teman di bawah 85% itu teman-teman tidak bisa mendaftar magang. Itu setelah informasi data, teman-teman bisa scroll ke bawah itu. Oke, sebentar ya teman-teman. Baik, Bapak Ibu, sembari menunggu Mas Irfan untuk menyelesaikan teknisnya,
Ya, mungkin sedikit informasi ya bagi teman-teman mahasiswa semua bahwa untuk informasi-informasi magang, teman-teman jangan lupa untuk follow ya di Instagramnya LKM, itu ada di magang.fit. Seperti itu, jangan lupa follow teman-teman untuk tahu semua berita tentang magang ya. Dan jangan lupa juga untuk eh, tadi ya yang sudah dijelaskan Mas Irfan, ada aplikasi Talenten. Nah, itu jangan lupa teman-teman untuk terus lihat update terbarunya mengenai lowongan, apa informasi segala macam ada di aplikasi Talenter itu. Begitu, teman-teman. Sini udah pada follow semuanya untuk Instagram magang.fit. Kalau belum follow, wah parah nih. Gitu. Itu juga banyak ya informasi di magang.fit ini. Seperti itu. Banyak, Mas Irfan, apakah sudah aman? Pun bukan kata-katanya kan. Sebelumnya. Baik. Eh, kita tunggu bersama ya teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman, ini ada sedikit terkendala teknis. Mohon tunggu sebentar.
Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini kan tuh ada statusnya di atas tuh karena eh, kelengkapan profil akun ini 55%, maka kita harus melengkapi profilnya terlebih dahulu. Minimal itu 80%. Teman-teman bisa klik lengkapi profil di sini, maka langsung diarahin ke sini, ke halaman profil saya gitu. Nah, teman-teman bisa edit profil saya di sini. Nah, teman-teman bisa melengkapi semua data-data yang diminta. Dan setelah mengisi data lengkap, teman-teman bisa langsung simpan data saja. Oke. Setelah itu di sini juga ada eh, informasi tambahan, pendidikan, keahlian, dan juga dokumen pendukung. Nah, teman-teman bisa mengisi atau menambahkan eh, pendidikan atau keahlian teman-teman di sini gitu. Misal saya di sini ingin menambahkan di informasi tambahan. Harapkan. Nah, teman-teman bisa langsung klik simpan data. Nah, di sini kan udah kelengkapan profil teman-teman sudah 80%. Maka teman-teman bisa kembali ke tab lamaran dengan mengklik yang di sini. Oke, di sini sudah tidak ada lagi itu peringatan untuk melengkapi profil. Nah, di sini terdapat berkas persyaratan yang ada 6 berkas persyaratan yang diminta untuk teman-teman bisa mendaftar di mitra ini dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan apa yang diminta. Nah, di sini juga ada eh, teman-teman bisa menjelaskan mengapa teman-teman harus diterima di posisi yang teman-teman lamar. Nah, di sini teman-teman bisa menjelaskan kenapa teman-teman harus diterima gitu. Dan setelah teman-teman isi, teman-teman bisa langsung klik kirim lamaran sekarang. Dan ada pop-up berhasil, lamaran berhasil terkirim. Nah, setelah teman-teman melamar di salah satu mitra, teman bisa untuk ngecek status lamaran magang teman-teman di kegiatan saya. Dan di sana teman-teman bakal ada drop down dan teman-teman langsung pilih status lamaran magang. Nah, di sini tuh teman-teman bakal ditampilkan itu eh, posisi yang teman-teman lamar. Nah, pertama itu sesuai dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ine dan
Teh Najwa tadi. Nah, di sini teman-teman bakal menunggu approval dari dosen wali. Nah, di sini teman-teman setelah melakukan lamar magang dan teman-teman bisa langsung chat dosen wali masing-masing untuk bisa melakukan approval. Nah, di sini juga ada beberapa tahap. Nah, yang pertama itu ya di preseleksi internal itu yaitu approval dari eh, dosen wali, kaprodi, dan juga LKM. Nah, setelah teman-teman di-approve oleh dosen wali masing-masing, maka teman-teman bakal menunggu approval dari kaprodi. Dan teman-teman bisa untuk chat kaprodi masing-masing. Oke. Setelah teman-teman di-approve oleh kaprodi masing-masing, maka teman-teman akan menunggu approval dari LKM. Nah, dengan status menunggu approval dari LKM. Nah, setelah teman-teman di-approve oleh LKM, maka teman-teman lanjut ke tahap kedua yaitu screening. Nah, di tahap screening ini, teman eh, perusahaan yang teman-teman lamar itu bakal ngecek berkas-berkas yang telah teman-teman yang telah teman-teman kirim sebelumnya. Nah, di sini tuh teman-teman bakal dicek berkas-berkasnya masing-masing gitu. Oke, setelah di proses screening selesai, bakal diarahkan ke proses seleksi. Nah, di proses seleksi ini eh, mitra teman-teman bakal eh, melakukan seleksi kepada teman-teman. Nah, di setiap mitra itu berbeda-beda ya. Ada yang melakukan seleksi tahap satu, ada seleksi tahap 2, dan ada seleksi tahap 3, dan juga ada perusahaan cuma melakukan satu seleksi saja. Nah, di sini tuh teman-teman bakal menerima apa status ditolak dan juga diterima. Apabila teman-teman diterima, maka akan lanjut ke eh, proses selanjutnya yaitu penawaran. Dan apabila teman-teman ditolak, maka proses lamaran magang teman-teman berhenti sampai di proses 3. Izin menambahkan ya. Jadi di tahap seleksi ini nanti kalau misalkan rekan-rekan diterima oleh mitra akan dilampirkan surat penerimaan magang dari perusahaannya. Tapi kalau misalkan nanti ditolak akan dilampirkan surat penolakan dari perusahaannya gitu. Ya mungkin itu aja tambahannya. Terima kasih. Lanjut Irfan. Baik, terima kasih Mbak Najwa. Oke, ini nah, di sini teman-teman bisa melakukan seleksi yang diminta oleh mitranya masing-masing. Nah, setelah teman-teman di uh, proses seleksi selesai, itu teman bakal diarahkan ke proses penawaran. Dengan statusnya di sini adalah penawaran. Nah, di sini ketika penawaran itu, nah teman-teman bisa kembali lagi ke halaman status lamaran saya. Nah, di sini tuh teman ada dua ada dua pilihan nih. Nah, teman-teman bisa untuk mengundurkan diri jika teman-teman merasa uh, lamaran teman-teman ini tidak sesuai atau tidak cocok dengan diri teman-teman dan teman-teman bisa untuk melakukan mengundurkan diri dan apabila sesuai teman-teman bisa melakukan mulai magang tuh. Nah, di sini saya bakal klik mulai magang. Nah, di sini ada fakta integritas, teman-teman bisa baca. Apabila sesuai maka klik untuk ya saya bersedia dan lanjut ke simpan. Dan penawaran dari perusahaan berhasil teman-teman ambil. Oke, itu langkah-langkah untuk ketika teman-teman ingin melamar di perusahaan atau mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan FIT. Nah, ke langkah selanjutnya itu saya akan memandu teman-teman apabila teman-teman ingin mengajukan magang secara mandiri. Oke, kita kembali ke halaman awal. Nah, untuk pengajuan magang secara mandiri, teman-teman bisa mengklik menu layanan LKM. Nah, di situ ada dua pilihan dan teman-teman bisa memilih pengajuan magang lainnya.
Nah, di sini ketika teman-teman mengklik itu, maka diarahkan untuk mengisi form. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi eh, berkas-berkas yang diminta atau yang ada pada form ini bisa mengisi sesuai dengan apa yang diminta gitu. Nah, misal di sini saya mengajukan magang mandiri 1 semester. Nah, teman-teman bisa mengisi tanggal magangnya, tanggal mulai magangnya kapan dan tanggal akhir magangnya kapan. Di sini saya bakal mulai magangnya itu sat- saya akan mulai magangnya itu 1 Januari 2026 dan berakhir magangnya itu berakhir magangnya itu di Juni tanggal 1 2026. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan nama perusahaannya. Soal di sini saya masukkan namanya juga. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Dan teman-teman bisa mengisi posisi yang ingin teman lamar gitu. Nah, di sini teman-teman juga diminta untuk memasukkan email perusahaan dan juga nomor telepon perusahaan. Dan juga jabatan untuk penanggung jawab pendaftaran. Selanjutnya, teman-teman mengisi untuk lokasi perusahaan. Nah, apabila sudah mengisi form yang diminta, itu teman-teman bisa langsung klik next. Nah, di sini teman-teman bakal diminta beberapa dokumen dan teman-teman bisa menginputkan sesuai dengan dokumen yang diminta. Nah, setelah teman-teman mengisi dokumen yang diminta, itu teman-teman bisa langsung klik submit. Dan pengajuan magang mengirim hasil gitu. Nah, kita mulai lagi dari halaman utama dan setelah teman-teman mengajukan pengajuan magang mandiri, dan teman-teman bisa ngecek lagi di status lamaran magang sama seperti yang sebelumnya. Nah, bedanya cuma di sini tuh teman-teman harus mengklik tab untuk magang lainnya karena teman-teman mengajukan magang secara mandiri. Nah, untuk prosesnya juga sama seperti yang sebelumnya, itu teman-teman menunggu approval dari dosen wali. Nah, teman-teman langsung disarankan langsung untuk chat dosen walinya masing-masing. Nah, setelah teman-teman di-approve oleh dosen wali masing-masing, nah teman-teman bakal diarahin untuk menunggu approval dari Kaprodi dan teman-teman bisa untuk cek Kaprodinya masing-masing. Hmm. Dan setelah approval dari Kaprodi, maka teman-teman menunggu approval dari LKM. Nah, setelah di-approval oleh LKM, maka teman-teman menunggu surat terbit. Nah, surat terbit ini bakal diterbitkan oleh LKM. Surat terbit ini maksudnya surat pengantar magang ya rekan-rekan. Jadi nanti akan dikirimkan surat pengantar magang saat status lamaran rekan-rekan menunggu surat terbit.
Nah, setelah surat pengantar magang itu telah diterbitkan oleh LKM, maka di sini teman-teman bisa melihat di sini ada button surat pengantar magang. Nah, dan itu artinya surat pengantar magang teman-teman sudah diterbitkan oleh LKM. Nah, di sini ketika ada status konfirmasi, teman-teman bisa eh, balik lagi ke status lamaran magang. Izin menambahkan ya, untuk surat pengantar magang ini, kalau semisalkan diajukan secara mandiri oleh mahasiswa, surat pengantar magangnya bisa di-download terus nanti dikirimkan secara mandiri ya ke perusahaan. Karena kan lowongan ini dibuatkannya oleh mahasiswanya sendiri gitu ya. Jadi perusahaan tidak bersentuhan langsung dengan aplikasinya gitu. Oke, boleh dilanjut, Irfan? Baik, terima kasih Mbak Najwa. Setelah eh, ada status dari konfirmasi itu teman-teman bisa balik lagi ke status lamaran magang dan klik magang lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa menerima atau menolak. Nah, apabila teman-teman menolak itu ya maka teman-teman tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Dan apabila teman-teman menerima maka bakal lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, oh ya, teman-teman, karena ini teman-teman mengajukan magang secara mandiri, maka teman-teman, apabila teman-teman diterima, maka teman-teman bisa meminta surat penerimaan magangnya ke perusahaan yang telah teman-teman ajukan. Apabila ditolak, teman-teman juga meminta surat penolakan kepada perusahaan tersebut. Oke, di sini saya klik diterima, maka teman-teman bisa upload file penerimaannya. Dan setelah teman-teman upload filenya dan klik ya saya bersedia dan klik simpan. Oke. Nah, dan di sini statusnya penawaran sudah diambil. Nah, setelah penawaran sudah diambil, itu teman-teman bisa klik lihat detail. Tujuan dari lihat detail ini, teman-teman bakal diminta untuk mengajukan pembimbing lapangan. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah sini, itu ada button untuk ajukan pembimbing lapangan. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Nah, teman-teman bisa ngeklik di nama pembimbing. Nah, ini ada kasus ya teman-teman. Misal nih, teman-teman di perusahaan LKM, teman-teman ada dua orang gitu yang kita kasih nama itu si A dan si B. Nah, si A dan si B ini mengajukan mengajukan magang secara mandiri di perusahaan yang sama gitu. Dan di perusahaan yang bernama LKM gitu. Nah, teman-teman ketika mengajukan pembimbing lapangan itu biasanya awalnya si A itu dia bakal nginputin secara manual gitu nama pembimbing lapangannya. Dan si B itu ketika mengajukan pembimbing lapangan itu tidak perlu lagi menambahkan nama pembimbing lapangan secara manual dan cukup memilih nama pembimbing yang sudah tersedia karena si A dan si B itu dia mengajukan eh, mengajukan lamaran magang di perusahaan yang sama dan pembimbing lapangan yang sama. Ya, kasusnya ini kalau pembimbing lapangannya sama ya. Kalau misalkan ada mahasiswa yang mengajukan magang di perusahaan yang sama, tapi pembimbing lapangannya berbeda. Jadi masing-masing mahasiswa harus mengajukan data pembimbing lapangannya. Tapi kalau misalkan sama kasusnya, jadi nanti pembimbing lapangannya diinputkan oleh salah satu mahasiswa saja dan mahasiswa lainnya bisa memilih nama atau data pembimbing lapangan yang sudah diinputkan oleh mahasiswa sebelumnya. Gitu ya. Oke, begitu ya teman-teman. Dan di sini ada salah satu contohnya nama pembimbingnya adalah Budi. Maka teman-teman bisa memilih namanya Budi dan klik simpan.
Oke, setelah teman mengajukan pembimbing lapangan dan juga eh, tadi mahasiswa untuk mahasiswa yang juga mengajukan lamaran magang dengan perusahaan yang sudah terdaftar di aplikasi Talentan. Nah, itu kegiatan selanjutnya yaitu kita mengisi logbook mahasiswa. Oh iya, rekan-rekan, biasanya untuk menu logbook ini, coba ke logbook lagi. Biasanya itu tampilannya tidak akan langsung seperti ini ya, tapi ada tulisan kalau rekan-rekan itu belum dalam masa magang. Nah, itu tuh kenapa? Karena harus ada surat keterangan magang yang diupload terlebih dahulu oleh LKM. Jadi nanti kalau semisalkan rekan-rekan bingung nih, ini kenapa ya saya tidak dalam masa magang padahal saya sudah mengambil penawaran magang gitu. Nah, itu tuh sebetulnya harus di-upload terlebih dahulu surat keterangan magang oleh LKM. Baru nanti kalau misalkan sudah di-upload surat keterangan magang oleh LKM, maka tampilannya akan seperti ini gitu. Mangga Irfan boleh dilanjut lagi. Baik, di logbook ini teman-teman bisa memilih tahunnya karena kita memulai periode magang itu di tahun 2026, maka kita pilih tahunnya di sini di sebelah kiri yaitu tahun 2026. Nah, di sini teman-teman harus mengisi logbook eh, berurutan ya. Nah, karena kita periode magangnya dari Januari sampai ke Juni, nah teman-teman harus mengisi logbooknya secara berurutan dari Januari sampai ke Juni gitu. Nah, teman-teman bisa ngeklik salah satu bulannya dan teman-teman bisa ngeklik buat logbook Januari. Nah, itu khusus logbook buat bulan Januari. Nah, teman-teman bakal diarahkan ke sini dan teman-teman bisa langsung ngeklik ini. Dan teman-teman bisa pilih minggu awal teman-teman melaksanakan kegiatan magang. Misal saya pilih yang ini, minggu kedua berhasil. Nah, di sini ada tulisan belum diajukan, teman-teman bisa langsung ngeklik saja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat itu ada logbook per hari gitu. Teman-teman harus mengisi logbook atau kegiatan apa saja yang telah teman-teman lakukan selama magang di pada hari itu. Nah, teman-teman bisa ngeklik buat laporan harian. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi pekerjaan apa yang teman-teman lakukan pada hari ini. Dan teman-teman bisa juga memilih emot untuk mood teman-teman pada hari ini. Dan klik simpan. Oke. Untuk teman-teman yang perusahaannya atau mitranya libur pada hari Selasa, itu teman-teman bisa mengklik di sini tuh dijadikan hari Selasa itu sebagai hari libur. Dan teman-teman tinggal ngeklik ini. Oke. Nah, untuk teman-teman yang sakit atau izin, pada saat pelaksanaan magang, teman-teman tetap harus mengisi laporan harian dengan isi keterangan izin atau sakit. Seperti itu. Oke. Nah, setelah teman-teman mengisi logbook pada minggu itu, teman bisa langsung mengajukan logbook. Nah, setelah pengajuan logbook, nah teman-teman jangan lupa itu untuk memilih tahunnya di tahun 2026. Nah, di sini ada status belum disetujui. Nah, ini belum disetujui ini karena teman-teman belum komunikasi dengan pembimbing lapangan teman-teman. Nah, untuk approval itu teman-teman harus chat atau komunikasi dengan pembimbing lapangan untuk approval logbook teman-teman pada minggu ini gitu. Dan teman-teman harus mengisi logbook sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan, jangan sampai salah gitu. Dan ini pembimbing lapangan teman-teman bisa approve atau menolak logbook teman-teman. Dan apabila logbook teman-teman ditolak, itu masih bisa direvisi gitu.
Mungkin sekian teman-teman untuk demonstrasi aplikasi Talenten kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah memperhatikan demonstrasi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh iya, ada yang kelupaan teman-teman untuk setelah eh, proses magang teman-teman selesai itu ada yang namanya pengumpulan berkas akhir magang di. Oh ya, teman-teman bisa ngeklik di kegiatan saya dan teman-teman bisa memilih berkas akhir magang. Nah, di sini teman-teman bisa memilih laporan magang sesuai dengan magang yang telah teman-teman jalani gitu. Dan di sini juga ada template per eh, laporan magang atau IA-nya masing-masing. Teman-teman bisa untuk mengunduhnya. Mungkin sekian teman-teman untuk demonstrasi aplikasi Talenten kali ini. Mohon maaf apabila ada kurangan. Terima kasih teman-teman. Dan saya kembalikan kepada. Baik, wah, terima kasih banyak Mas Irfan atas penyampaian materi dan demonstrasi aplikasi Talenter tadi. Eh, Sangat menarik ya teman-teman, dan teman-teman wajib menyimak ya tadi karena sangat penting banget ya tadi, mulai dari pendaftaran, lalu apply magangnya, isi data, sampai tadi dijelaskan juga bahwa ada pelaporan atau pengumpulan laporan magangnya seperti itu. Baik, untuk acara selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman eh, yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara lisan ya. Nanti silahkan. Mungkin kita eh, mulai di 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Ya, Silahkan bagi boleh. teman-teman yang ingin bertanya. Boleh yang Oh ya, on mic sama boleh juga yang di chat Zoom ya. Silakan aja. Ini karena mengingat waktu juga ya. Kalau betul. misalkan lebih dari jam 11 kita masih perpanjang berapa menit ya, Mas Fadli ya? Pokoknya sampai Ah, pertanyaan mungkin terjawab ya. ya, Cukup betul Bu. terjawab gitu ya. Oke, oke. Siap. Oke, Betul, Bu. Mas. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Mumpung sekarang lagi cara sosialisasinya nih teman-teman. Nanti juga kita tersedia hotline ya di layanan kerjasama dan magang. Teman-teman bisa tanya juga di hotline seperti itu. Jika nanti sosialisasi ini tidak cukup ya waktunya. Baik, ada pertanyaan dari Kak Raditya Auzi. Untuk recordan nanti akan ada ya, Mbak Najwa ya, betul ya? Ya, nanti untuk recordnya akan kami share ya linknya di Instagram magang.fit. Nanti juga bisa langsung dilihat juga di YouTube. Tapi kemungkinan baru hari Senin ya kami uploadnya gitu. Baik, seperti itu Kak Raditya. Nanti pokoknya jangan lupa ya di follow Instagramnya magang.fit ya. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan kedua di kolom chat Zoom. Barusan saya melihat lowongan di Talent Turn, ada beberapa lowongan yang menerima jurusan saya, namun dari segi requirement pekerjaan di kuliah kurang begitu dipelajari. Apakah dari mitra akan menyediakan onboarding untuk adaptasi? Baik, silakan Bu Ina atau Mbak Hmm. Najwa mungkin yang ingin merespon. Boleh, mungkin saya coba jawab ya. Jadi kalau misalnya nih ada lowongan sebagai contoh ya, sebagai misalkan data analis gitu ya. Nah, ternyata salah satu requirement-nya tuh harus menguasai Tableau misalnya. Padahal waktu kuliah saya nggak terlalu mengikuti atau tidak terlalu bisa gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya ini nanti tantangan atau challenge di tempat magang. Jadi menurut saya diambil aja. Toh magang itu ya anak-anak itu adalah tempat kita belajar ya.
Jadi jangan samakan magang itu oh berarti kerja, bukan. Tapi itu adalah tempat kita belajar juga. Nah, apakah mentor atau tempat magang kita menerima bootcamp kah atau onboarding kah atau dia mengajari? Kalau yang magang 2 semester itu mentor-mentor lapangan, jadi wajib eh, perusahaan itu menyediakan mentor lapangan yang sesuai dengan posisi magang mahasiswa. Itu yang magang 2 semester ya. Nah, untuk yang magang 1 semester, untuk yang mitra yang bekerja sama dengan FIT, itu juga sudah disampaikan bahwa diwajibkan adanya mentor atau pembimbing lapangan. Sehingga diharapkan kenapa harus ada mentor ya, supaya yang bantuin, yang bimbing, yang ngajarin mahasiswa gitu ya. Nah, diharapkan seperti itu sih, Dek. Oh. Nah, terus kalau saya jadi mahasiswa gimana? Kalau saya sih daftar-daftar aja. Tapi kalau memang bener-bener nggak bisa tabluk ya, ya udah saya cari tempat magang lain yang posisinya memang saya lebih confidence gitu ya, lebih percaya diri gitu ya. Tapi kalau saya orangnya senang challenge, jadi untuk yang senang challenge diambil aja gitu ya. Kayak mudah-mudahan menjawab ya Mas Fadzi atau tadi siapa yang bertanya ya? Dari Ya, Mas Evan, Bu. iya oke. Ya, terima kasih Bu Ine. Eh, Begitu Mas Evan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin Bu. Ini ada yang panjang nih Bu. Mbak Najwa dari Mbak Salsabila Sabriyah. Ya, gimana Mas Itu Bisma? dijawab oleh ini Mbak Najwa yang Salsabila Oke, itu 1, 2, 3 dijawab oleh Mbak Najwa. Jadi baik. kita skip langsung ke yang bawahnya Mas Fajri ya. Oh, boleh Bu. Siap. Mas Bisma boleh di mute dulu sebentar ya. Siap. Oke, kita lanjut ke Mbak Afna mungkin ya Bu ya. Mbak Afna, izin bertanya, saya Afna dari Telkom Purwokerto, belum bisa mendaftar akun Talenten karena saat memasukkan NIM, keterangannya NIM tidak ditemukan dan sudah pernah menghubungi LKM sebelumnya. Tapi masih belum bisa sampai sekarang, itu bagaimana ya Kak? Mungkin Untuk silakan Bu. Afna bisa ini ya. Jadi untuk yang Telkom Purwokerto itu memang ada kendala, Dek. Jadi NIM mahasiswa. Jadi gini ya, data akademik Telkom Purwokerto itu tidak ada di Igratias Bandung. Sedangkan talent itu connect-nya dengan data akademik Igratias yang di Bandung. Sehingga yang di Purwokerto itu kaprodinya harus kirim ke kami NIM mahasiswa dan nama mahasiswa yang mengikuti magang. Nah, kebetulan kaprodinya belum kirim gitu. Jadi itu yang menjadi kendala. Ya. Nanti boleh ini menjadi catatan ya, saya catat dulu ya, Afna ya. Nanti saya segera minta ke Kaprodinya untuk meminta NIM dan nama. Nanti kalau NIM namanya udah ada nih di Talentaren, baru mahasiswa bisa akses atau login atau registrasi ke Talentaren ya. Kira-kira begitu ya, Afna. Nah, untuk selanjutnya bisa menghubungi nomor saya, tapi sorry, nomor LKM, tapi nomor LKM tuh jujur belum ada yang pegang ya, jadi boleh ke ini aja. Baik, Bu Ina, terima kasih Bu. Em, ada selanjutnya dari Bayi Haki. Izin bertanya, tadi saya coba daftar akun Talenten, tapi saat pengisian NIM tidak ditemukan. Mungkin ini kasusnya sama mungkin ya Bu ya, dengan yang Kak Afna tadi ya. Baik Haki dari itu enggak dari Telkom Purwokerto. Kalau Telkom Purwokerto iya, memang belum. Tapi kalau kalau dari Teliu Bandung ya, itu udah bisa harusnya. Yang lain Harusnya. juga bisa. Ah, siap. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh, Dari dari Bandung ya. Bandung ya? Iya Bu, dari Bandung. Kalau di Bandung Prodi. nanti bisa kapan-kapan mampir ke LKM ya, Dek. Terus nanti kami catat NIM dan namanya ya. Itu yang hotline LKM jujur nggak ada yang pegang karena di LKM sendiri lagi ada rotasi ya, baru rotasi. Jadi yang baru yang lama udah pergi, yang baru belum bisa pegang gitu ya. Jadi ke LKM aja, jadi nanti langsung dicatat dan langsung ditangani ya. Baik, baik Bu Ina, untuk Ya, Kabai Haki nanti ditunggu ya
ke ruang unit LKM. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi ada dari Kak Ibnu, izin bertanya, berarti untuk pembimbing lapangan juga melakukan pendaftaran akun di Talentern ya, Bapak Ibu. Dan apa saja yang dilakukan oleh pembimbing lapangan di aplikasi Talentern? Enggak? Oh, dari Bu Ina atau dari mana coba? Dari Mas Ibnu, Bu. Ya, sebentar saya baca dulu yang mana Mas di bawah ya? Eh, yang di Mana? atasnya Ibu kirim nomor, Bu. Oh, di atasnya. Oh ya, Mas Ibnu. Berarti untuk pembimbing lapangan melakukan pendaftaran akun di Talentern ya. Oh iya, ha-ha. Jadi pembimbing lapangan itu pasti terdaftar di Talentern. Siapa yang mendaftarkan pembimbing lapangan? Iya, adalah mitra. Misalkan saya mitra PT XYZ. Nah, saya sebagai mitra PT XYZ kan punya akun tuh di Talentern karena saya mendaftar sebagai mitra. Nah, saat saya masuk ke dalam Talentern, saya langsung plotting tuh pembimbing lapangannya siapa saja. Bapak A, Ibu B, Ibu C gitu ya. Saya langsung plotting pembimbing lapangannya dengan mahasiswa yang magang di tempat saya PT XYZ gitu ya. Mungkin izin menambahkan. Kalau untuk pembimbing lapangan magang mandiri ya, atau magang lainnya, itu kan tadi sudah didemonstrasikan ya oleh Mas Irfan. Jadi nanti apabila mahasiswa sudah menambahkan data pembimbing lapangannya, akan diverifikasi terlebih dahulu data pembimbing lapangannya oleh admin LKM. Nanti kalau misalkan sudah diverifikasi, akan masuk link verifikasi set password ke alamat email yang teman-teman sudah tambahkan untuk terkait pembimbing lapangannya. Jadi nanti pembimbing lapangan bisa memeriksa email tersebut, nanti bisa atur passwordnya di pesan dari Talentern gitu. Jadi nanti dari mahasiswa bisa informasikan juga gitu ke pembimbing lapangannya, coba dicek gitu untuk emailnya apakah ada dari Talentern atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, maka nanti bisa diinformasikan lagi ke LKM agar bisa kami kirimkan ulang untuk link verifikasi set passwordnya. Begitu. Untuk yang dilakukan oleh pembimbing lapangan di aplikasi Talentern, tadi ya, approval logbook dan juga nanti memberikan penilaian untuk mahasiswanya. Gitu. Mungkin itu Mas Fajri. Baik, begitu Mas Ibnu untuk eh, jawaban dari pertanyaan Mas Ibnu. Semoga menjawab. Lalu ada dua pertanyaan lagi yang masuk dari Mas Iqbal dan Mas Raifin. Dari Mas Iqbal, izin bertanya, kalau untuk bootcamp, untuk persiapan magang di CTI itu yang di bulan Desember, itu daftar bootcampnya di mana ya? Daftar bootcampnya nanti ada, jadi campaignnya nanti November ya. Ini udah masuk November. Campaign tuh apa ya? Promosi ya. Betul. Promosi atau iklannya itu ada di bulan November. Nanti diikuti saja ya, Dek. Nanti disiapkan ininya apa link untuk pendaftarannya gitu. Baik, Eh, terima yang kasih. Yang dari Revin, Kak Revin, permisi Bu izin bertanya, apakah untuk pengajuan magang mandiri ini ada batasan maksimal atau minimal untuk perusahaannya? Jadi untuk semua mahasiswa yang mendaftar magang di Talentern semua ya, baik yang magang mandiri, baik yang magang fakultas, itu hanya dikasih kesempatan mendaftar ke 2 lowongan maksimal pada waktu yang bersamaan. Jadi kalau misalnya mendaftar ke magang fakultas yang 1 semester satu perusahaan, kemudian satu lagi silahkan mendaftar ke yang magang mandiri ya, melakukan pendaftaran untuk magang mandiri. Jadi maksimalnya hanya 2 gitu. Itu mungkin Mas Fajri. Terima kasih Bu Ina. Ya. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan, boleh resign juga. Nanti jangan lupa untuk diaktifkan mic-nya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Sebagai
Mumpung masih acara sosialisasi nih, teman-teman silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Sini sudah ada hadir Bu Ine selaku KUR-nya dan ada Mbak Najwa di staf LKM juga ada. Ya, kepada mahasiswa tadi Irfan sudah posting link ya. Apa sudah dicatat belum ya linknya ya? Minta tolong disimpan ya. Link yang dari Irfan itu di atas ya, kalau kita scroll ke atas itu ada link website Talentern dan buku panduan ya. Jadi kalau misalnya lagi kapan gitu dibaca aja atau pada saat lakukan pendaftaran sambil membuka itu ya buku panduan role mahasiswa. Nah, kalau memang udah stuck banget baru ke LKM ya untuk menanyakan kenapa kok saya nggak bisa ini nggak bisa itu gitu ya. Jadi diharapkan bisa pelajari dulu. Jadi linknya tolong dicatat ya, disimpan ya. Terima kasih. Ya, Mas Walci teman-teman. udah jam 11 kalau memang ini gimana? Kalau memang sudah Eh, tidak ada atau masih kita mau nunggu? kita tunggu sampai Oh ya. 11.02 Bu. Oh, Mungkin ya. boleh boleh. Bisi ada yang masih malu-malu ini Bu dari teman-teman mahasiswa. Nah, mungkin 1 menit terakhir lagi ya teman-teman. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Mumpung di sini sudah hadir Bu Ina dan Mbak Najwa ya. Tadi juga ada Bu Fitri juga yang sudah hadir. Nah, ini teman-teman nanti jangan segan ya untuk main ke ruang unit LKM yang ada di lantai 1 yang banyak kacanya. Sebelahnya ruangan kemahasiswaan situ. Nanti juga teman-teman bisa menghubungi juga ya ke hotline kami di nomor yang sudah terlampir di layar. Lalu teman-teman juga bisa menghubungi kami di email. Itu ada di magangfit@telkomuniversity.ac.id. Dan jangan lupa juga berkunjung ke website kami ya, ada di www.magang-sas.telkomuniversity.ac.id. Lalu di Instagram pun kita ada di magang.fit seperti itu. Mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih, Bu Ina dan Mbak Najwa. Paling nanti untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi ya daftar hadir akan di-share nanti oleh Mbak Najwa. Mau di-share di Zoom apa di layar ya Mbak Najwa ya? Sudah di-share ya di chat Zoom. Oh, di chat Zoom. Ya, teman-teman jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadir kegiatannya. Eh, Baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, mungkin kita eh, lanjut ya ke acara selanjutnya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung acara sosialisasi hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Ine Gartina Hussein selaku Kepala Urusan Layanan Magang, seluruh Bapak Ibu PIC Magang Prodi yang sudah hadir juga, dan tentunya seluruh mahasiswa peserta sosialisasi magang yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi secara aktif. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan pemahaman yang jelas ya dan menyeluruh tentunya mengenai proses pendaftaran magang tadi ya sudah dijelaskan dan proses bagaimana kita mengisi di Talenton seperti itu. Tentunya di eh, periode semester genap tahun akademik 2025-2026. Lalu kami ingatkan kembali agar teman-teman mahasiswa dapat segera mempersiapkan diri ya tentunya untuk mengikuti seluruh tahapan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang sudah dijelaskan tadi ya oleh Bu Ine dan Mbak Najwa gitu. Baik, mungkin akhir kata
Saya Fajri Ardiansyah selaku pembawa acara pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya kegiatan. Terima kasih juga atas perhatian dan partisipasi semua pihak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Hari ini. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Fazli dan Terima anak-anak kasih ya. Mas Fajri dan semuanya. Makasih Bu Ina, Mbak Najwa, Mas Irfan. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia